Suaranya masih belum bisa didengar jelas. Halo, 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 halo ya. halo ya. Halo, Pak Ujang, ada? Ya, ada. Tadi Jadi kecil untuk volumenya. permasalahan regulasi itu adanya di nasional. Itu kebijakan di antara DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya di untuk Jawa Barat hanya mampu rekomendasi ketika untuk membantu kepada rekomendasi kepada Tipnas atau tim nasionalnya. Untuk itu karena kita juga selalu menjenjang untuk permasalahan rekomendasi. Jadi yang bagusnya yang punya kepentingan di sini misalkan ada beberapa dewan misalkan di nasional ya ke situ aja kita mengadu karena untuk rekomendasi itu kita hanya rekomendasi saja kepada Tipnas itu kira-kira untuk di Jawa Barat itu kira-kira Pak Ujang. Ya. Jadi jelas. Cukup ini ya penjelasannya Pak Irhan. Ya. Tadi saya menangkap karena suaranya agak putus-putus ya. Ini karena mungkin terkait dengan kebijakan nasional ya. PR bagi para pembuat kebijakan bagaimana caranya agar yang di bawah ini tidak lagi kebingungan. Atau tadi Bu Kadip menyampaikan problematikanya kalau perlu dibuat PKPU ya kami tunggu sejauh mana PKPU tersebut dibuat. Dan di sisi lain tadi juga Kang Irhan menyampaikan anggaran yang besar, tapi persoalan nggak selesai-selesai. Itu tadi yang saya tangkap. Baik, selanjutnya pertanyaan ke Ibu Kadip, Ibu Titik. Dari AR. AR ini siapa ini? AR, pokoknya inisialnya AR. Satu, bagaimana regulasi tentang data DPB untuk pemilu pemilihan selanjutnya? Apakah data DPB ini akan dijadikan data awal atau bagaimana? Selanjutnya ke pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan formulir DPK daftar pemilih dapat dikumpulkan di input di kabupaten kota seperti halnya pengelolaan C1. Itu dua pertanyaan untuk Bu Kadip. Mangga silakan Bu Titik untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dulu kalau ada kode AR itu saya mengingatnya itu Pak Agus Rustandi. Oh iya, bagus ya dari Garut ya. Tahu ada inisial AR yang lain. Siapa itu? Arif Ramdhani. Oh, Arif Ramdhani. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana untuk tadi sekaligus sebenarnya ada pertanyaan dari Kang Irhan ya. Jalan tengah terkait dengan regulasi di mana antara KPU dengan apa namanya Dirjen Capil ini memang berpegangan kepada dua undang-undang yang ada kewenangannya pada institusi masing-masing. Nah, memang begini Pak, sepertinya mesti ada ini ya, mesti ada kebijakan dari atasnya memang agar teman-teman di tingkatan KPU Kabupaten Kota ini lebih mudah untuk mendapatkan data kependudukan dengan diatur mekanismenya yang jelas tentang kerahasiaan itu tadi. Saya juga sepakat dengan undang-undang bahwa soal data yang kemudian apa namanya yang diberikan, yang ini berasal dari data kependudukan, yang kemudian di dalam proses berkelanjutan ini harus kita butuhkan gitu. Sebenarnya harus kita butuhkan secara berkelanjutan, pada akhirnya tidak bisa maksimal kita laksanakan memang karena batasan itu. Nah, tetapi kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman di tingkatan KPU Kabupaten Kota, di tingkatan di Jawa Barat ya terutama, bahwa untuk by name by address untuk DPB ini memang tidak kita perkenankan untuk dipublikasi, Pak. Jadi itu hanya akan dimasukkan ke dalam sistem rencananya yang namanya SIDALI itu, Sistem Informasi Data Pemilih, tapi yang kita publikasikan itu hanya jumlah. Jadi contohnya untuk bulan Agustus ini misalnya, bertambah 25 orang pemilih yang memenuhi syarat pemilih di Kabupaten Cirebon, 5 yang meninggal misalnya.
Nah, itu hanya jumlahnya saja. Tapi siapa-siapanya yang akan diintegrasikan ke dalam daftar pemilih itu memang tidak dipublikasikan. Nah, mudah-mudahan ketemu di konsep itu, Pak, bahwa sebenarnya meskipun ada DPB, itu tidak seperti DPT yang kita tempelkan di tempat-tempat umum, atau dipublikasi langsung by name-nya, dia siapa, di mana gitu, memang tidak. Nah, manfaatnya adalah untuk mengurai permasalahan akurasi data pemilih yang selama ini tuntutan penyelesaiannya itu baru pada saat menjelang pemilihan. Nah, contohnya 2019 yang lalu ya, kita dihadapkan pada kritik soal NKK yang di dalam satu NKK itu lebih dari 5 orang lah ya, Pak. Itu biasanya sudah agak dicurigai. Dan sekarang di Indramayu itu, Pak, untuk 2020 itu ada nomor satu KK yang sama itu ada di DP4 itu 47 nama, Pak. Nah, jadi maksud saya bahwa data-data yang semacam ini sebenarnya bisa kita selesaikan bersama di Sukcapil, tidak harus menunggu pemilu. Tapi kita bisa selesaikan secara bertahap dari bulan ke bulan itu tadi. Nah, proyeksinya ke depan memang betul pertanyaannya Kang AR ini tadi ya. Saya nggak tahu AR ini laki atau perempuan. Siapa tahu namanya Ani Rahmayani ya kan? AR juga. Nah, proyeksinya ke depan memang kalau hal yang seperti ini bisa kita maksimalkan bersama di Sukcapil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan akurasi data dengan sedikit demi sedikit, itu kita sebenarnya tidak perlu lagi ada coklit. Karena nanti coklit pun hanya kita akan memverifikasi yang tambahannya saja. Yang sudah memenuhi syarat kan nggak perlu lagi kita ini sebenarnya. Nggak perlu lagi kita cari. Karena kan sudah memenuhi syarat. Kecuali ada pengaduan atau tanggapan masyarakat bahwa yang bersangkutan itu sudah pindah. Atau sudah meninggal, atau bahkan telah berubah status menjadi TNI dan Polri. Jadi sebenarnya harapannya itu, mudah-mudahan ke depan saya berharap memang ada titik temu ide. Kalau peraturan dan perundang-undangan itu bukan hanya soal perundang-undangan pemilu dan undang-undangnya di Sukcapil yang mungkin kita bilang mah itu kalau di undang-undang apa namanya, perlu harmonisasi perundang-undangan. Jadi yang satu mungkin tidak memperbolehkan, sementara yang satu punya amanat untuk melakukan gitu. Nah, jadi memang mesti ada jalan tengah. Yang paling tinggi memang mesti ada di regulasi kita di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, yang sedang dibuat oleh KPU RI ini adalah PKPU khusus tentang daftar pemilih berkelanjutan yang tujuannya untuk itu tadi. Tapi saya juga bersepakat tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas di Sukcapil bahwa memang data itu dari yang sekarang ada, yang sebagian besarnya data itu diperoleh dari tanggapan masyarakat atau dinas lain yang relevan, itu memang tidak kita publikasi, Pak, by name-nya. Nah, pertanyaannya kan Bawaslu. Bagaimana kalau Bawaslu menanyakan soal by name by address itu? Saya menyarankan kepada 27 kabupaten kota, 19 kabupaten kota, yang tidak pemilihan ini sebelum pleno itu bisa rapat bersama Bawaslu untuk bersama-sama melihat datanya, tetap tidak dikopikan. Tapi sama-sama melihat, ini loh nama-namanya, bertambahnya ini berdasarkan masukan dari masyarakat yang ini, atau berdasarkan dari informasi dari siapa. Jadi setelah itu bisa diverifikasi, kemudian ditanyakan kepada di Sukcapil, apakah nama dan nomor induk kependudukan yang akan ditambahkan di dalam DPP itu memang sudah tercatat di dalam database kependudukan atau belum. Kalau sudah sinkron, artinya di dalam pengakuan pencatatan sipil nanti akan ditambahkan ke dalam DPP. Tapi memang itu tidak kita publikasikan. Nah, untuk Sidalihnya sendiri memang belum secara spesifik membuat satu rumah untuk TPS yang mengakomodir pasca pemilu sekaligus pasca pilkada, tetapi ke depan memang ini akan didesain bagaimana pemeliharaan pemutakhiran daftar pemilih itu memang sampai tingkat TPS. Nah, tadi sekaligus pertanyaannya kedua Kang AR itu,